Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin mau melanjutkan alur cerita Kuwanzi Fasi Season 4 yang pastinya durasi 1 jam penuh. Menceritakan perjalanan Movan yang penuh lika-liku. Orde Hitam kembali dan memutuskan untuk bergerak melawan Movan selama penilaian untuk maju ke kampus utama. Untuk melawannya, Movan berlatih menggunakan pagoda 3 langkah. Kemudian, ia terpilih menjadi mahasiswa pertukaran di universitas lain. Kurikulum program pertukaran mencakup pertarungan tim dan tes praktik. Namun, insiden yang terjadi seperti kejadian di kota Boceng. Selama semua ini, pembelot dari pasukan pertahanan menempatkan Movan dalam kesulitan. Menambah hambatan yang ada untuk mimpinya menjadi penyihir terkuat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Cekicrot. 三坛结界是由你看护的，如今出现了松动，要尽快处理好此事。之前逃走的朝贺越来越不太平了。唐月， Beralih pada Bu Tang Yue yang sedang menghadap hakim ketua, Tang Yue diminta untuk mengurusi tahanan yang melarikan diri dan terdapat pengkhianat di sana. Lalu Tang Yue mengatakan pada hakim, masalah sumber air mata belum sepenuhnya terselesaikan. Hakim mengeluh karena Orde Hitam selalu membuat masalah kepada para penyihir. Hakim tidak akan membiarkan Orde Hitam berbuat hal yang sama seperti insiden di kota Boceng. Lalu Tang Yue berpikir kalau Orde Hitam mengincar air mata suci. Menurut hakim, Orde Hitam lebih tertarik dengan anak yang memegang sumber air suci. Kemungkinan Salang sedang mengincar Movan karena kekuatannya. Hakim mengatakan sekarang timing yang tepat untuk menemukan pengkhianat yang bekerja sama pada Orde Hitam. Terdapat orang-orang penting yang terlibat dengan fraksi Orde Hitam. Setelah itu, Tang Yue menelepon Movan dan bertanya, ia sedang berada di mana. Movan menjawab kalau ia sedang berkunjung ke kota Song. Sepertinya tidak jauh dari tempat tinggal Bu Tang Yue. Si Gemoy mengatakan akan menemui Movan dikarenakan ada keperluan. Tang Yue teringat pesan hakim dan ia harus melindungi Movan menggunakan caranya. Lalu Tang Yue bertanya, apakah Movan masih menyimpan sumber air suci? Movan menjelaskan kalau ia sudah meminumnya tanpa disengaja. Tang Yue bertanya, apakah Movan melihat pergerakan Orde Hitam di dekatnya? Movan menjawab, ia tidak pernah bertemu dengan mereka. 那你最近有没有察觉到黑教廷的动向？没有啊。那先这样吧，我尽快去找你。我当时在紧急的情况下把地圣泉喝掉了。喝掉了？ Tang Yue langsung menutup teleponnya dan mengatakan akan bertemu dengannya di lain waktu. Kembali pada Movan dan Xinxia, mereka ngobrol bareng mengenai makam ibu kota. Xinxia menceritakan pintu masuk ke makam diketahui oleh sekumpulan pemburu beberapa tahun yang lalu. Namun mayat yang ada di makam jauh lebih mengerikan daripada iblis. Ada beberapa arkeolog yang ingin mencari harta karun warisan dari sejarah. Namun semuanya pergi dikarenakan keberadaan mayat di makam. Melihat insiden itu, pemerintah langsung mendaftarkan makam kuno sebagai area terlarang. Setelah mendengar kisah sang adik, Movan kembali ke apartemennya dan ia merasa amat bosan. Movan mengunjungi kakek Bo di kantor agen pemburu. Movan melihat Ling Ling sedang santai dan ia komen mengapa sang bocah tidak memiliki job. Tak lama kakek Bo datang membawa job untuk Movan. Ternyata klien mereka adalah Movan sendiri. Ada seorang yang membayar mahal untuk menjaga Movan dari bahaya. Kemudian Movan dan Ling Ling terkejut melihat kejadian aneh itu. Movan mengatakan akan mengambil job tersebut dan mendapatkan uangnya.
Kakek Bo meminta Ling Ling menjaga Mo Fan agar mereka mengetahui perkembangannya. Mo Fan termenung seorang diri dan bertanya-tanya siapa orang yang mengirim pelindung untuknya. Apakah Orde Hitam sudah bergerak dan hendak menargetkan dirinya? Semuanya masih menjadi misteri bagi Mo Fan. Tiba-tiba ada yang menyerang Mo Fan menggunakan sihir angin. Mo Fan memakai sepatu darah binatang buas dan menyerang balik pria itu. Setelah KO, Mo Fan baru menyadari kalau yang menyerang adalah teman sekolahnya. Mo Fan kesal dan meminta agar mereka segera pergi. Mo Fan mengira Orde Hitam mulai melakukan penyerangan padanya. Esoknya ketika di universitas, Mo Fan meminta Pak Rektor agar mengizinkannya memasuki menara. Tanpa basa-basi, Rektor mengatakan akan mengatur waktu agar Mo Fan bisa memasuki menara. Lalu Rektor dan Pak Guru membicarakan mengenai Mo Fan yang hendak memasuki menara. Pak Rektor percaya dengan skill yang dimiliki Mo Fan, oleh karena itu ia membiarkannya pergi. Mo Fan hendak berhadapan langsung dengan Orde Hitam. Berpindah pada rumah sakit, ternyata anak yang menyerang Mo Fan adalah utusan Yuang dan ia akan menjadikan siswa itu budaknya. Siswa itu berjanji pada Yuang, setelah sembuh ia akan mengalahkan Mo Fan secepatnya. Orde Hitam telah memulai aksinya untuk melukai Mo Fan. 我说过，会将你变成我的奴隶。我与杨说的话，就一定会做到。 Selanjutnya, Rektor menjelaskan mengenai Menara Tiga Langkah pada Mo Fan. Menara Tiga Langkah adalah bangunan yang dibuat oleh leluhur dengan menggabungkan kebijaksanaan. Kemampuannya bisa memecahkan energi elemen di antara surga dan bumi. Struktur lokasi bangunan Menara Tiga Langkah memungkinkan untuk mengumpulkan ribuan kilometer energi. Kemudian Rektor mengenalkan Mo Fan kepada penjaga menara agar mengantarkannya. Lalu Mo Fan memasuki menara bersama salah satu penjaga. Setelah mengantarkan Mo Fan, penjaga itu pergi berlalu dan tinggallah ia seorang diri. Mo Fan akan memulai kultivasinya di puncak menara. Namun Mo Fan telah menaiki tangga yang tidak memiliki ujung dan amat panjang. Ketika Mo Fan memijakkan kakinya di antara satu anak tangga ke tangga lainnya, mana milik Mo Fan terkuras banyak dan ia merasa lelah. 我的魔能怎么一直在消耗？不管那么多，先到达目的地再说。到底怎么回事？ Beralih pada kedua penjaga, mereka sedang berbicara mengenai cara kerja menara. Pria penjaga tidak memberitahukan pada Mo Fan mengenai proses yang akan dilalui Mo Fan. Dalam setiap lapisan tangga, memiliki lapisan gravitasi spesial dan itu berlanjut terus sampai menuju tangga atas. Penyihir menengah seperti Mo Fan akan kehabisan energi sihir ketika berada di tengah jalan. Kebanyakan penyihir akan pingsan dan tidak tahan karena kehabisan energi. Ternyata penjaga kacamata iri pada Mo Fan karena ia diizinkan berkultivasi di dalam menara. Pria itu mengatakan alasannya pada kawan penjaga. Mr. K sudah 3 tahun menjaga menara namun tidak diizinkan berkultivasi di dalam. Sementara Mo Fan hanya seorang mahasiswa malah mendapatkan hak khusus. Beralih pada Mo Fan, ia berhasil mencapai puncak dengan berjalan terengah-engah. Mo Fan melihat banyak elemen api berada di sana dan ia memulai kultivasinya. 1 hari telah terlewati dan Mo Fan belum menguasai kultivasinya. Setelah hari ketiga, Mo Fan mampu menaiki lantai 3 dan berhasil menguasai kultivasinya. 1级和2级平台的幸运差距还真是大，雷系与火系竟然这么快就迈入到第2个级别。1层的修炼速度就已经比往常快了20倍不止，那要是到2层，岂不更厉害？
Selang beberapa waktu, Mo Fan telah menyelesaikan kultivasinya dan pergi meninggalkan menara. Kedua penjaga Siok mengetahui Mo Fan telah mencapai lantai 3 menara. Kemudian Mo Fan menghubungi Tang Yue tetapi nomornya sedang sibuk. Lalu Mo Fan kembali ke rumah dan melihat Mu Nu Jiao sedang berlatih. Mo Fan pergi ke balkon untuk melakukan kultivasi. Esok harinya, ketika di universitas, rektor memberikan pengumuman mengenai ujian antar universitas. Para siswa diminta untuk bersaing agar memenangkan kompetisi antar kampus. Setelah itu, Tutu mengajar Mo Fan dan ia ingin agar mereka bekerja sama. Namun Mo Fan menolaknya dan meninggalkan Tutu begitu saja. Mu Nu Jiao heran melihat sikap Mo Fan yang acuh tak acuh. Kemudian Mo Fan pergi menuju kuil dan bertanya mengenai misi yang lagi trending. Resepsionis mengatakan beberapa misi pada Mo Fan dan ia langsung pergi. Malam harinya, Mo Fan pergi ke pergudangan dan mendapatkan telepon dari kuil. Mo Fan diberi kabar terdapat misi di daerah lain dan ia diminta bergegas ke sana. Lalu Mo Fan langsung pergi menuju TKP dan meninggalkan tempat tersebut. Di lain sisi, sang resepsionis telah diancam oleh Orde Hitam agar menjebak Mo Fan. Berpindah pada sekolah, Orde Hitam menyerang seorang siswa bernama Zhao Ting. Zhao Ting bersama Lulu diserang oleh Orde Hitam dan mereka telah terpojok. 这些肮脏家伙，我跟你们拼了！呀！啊，怎么是你？永基，是雷泄。 Lulu berhasil diselamatkan Mo Fan, sedangkan Zhao Ting dibawa pergi oleh Orde Hitam. Mo Fan membawa Lulu pergi agar segera diobati. Sedangkan Zhao Ting baru mengetahui kalau Yu Ang adalah bagian dari organisasi Saiku Orde Hitam. Selanjutnya, Mo Fan pulang ke apartemen dan melihat kehadiran Tutu. Mo Fan memakan makanan yang ada di atas meja. Lauk tersebut ternyata dimasak oleh Mu Nu Jiao. Tutu mengomel pada Mo Fan namun ia tidak menggubrisnya. Lalu mereka bertiga ngobrol mengenai monster bayangan yang menjadi tema ujian dari rektor. Menurut Mu Nu Jiao, kalau rektor tidak mematokkan para siswa agar mendapatkan monster bayangan. Tetapi menurut Mo Fan, monster bayangan menjadi pemicu bagi para siswa untuk memenangkan kompetisi. Lalu Mo Fan pergi mengunjungi Lulu di asrama wanita. Lulu mengatakan akan mencari keberadaan Zhao Ting di mana. Lulu menceritakan pada Mo Fan kalau ada seorang siswa memberi petunjuk ke Zhao Ting mengenai monster bayangan. Pria itu mengatakan terdapat monster bayangan di pabrik tua dekat kampus. Sebenarnya Mo Fan telah mengetahui ada pengkhianat di antara para siswa Akademi Ming Chu. Namun Mo Fan tidak ingin si gemoy terluka dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan Zhao Ting. Kemudian Mo Fan meminta Lulu agar beristirahat kembali. Tak lama muncul monster King Kong dari kaca jendela, sehingga membuat Lulu kaget. Lulu lari ke atas loteng sekolah dan diserang oleh monster King Kong. Anehnya salah satu monster King Kong menyelamatkan Lulu, dan ternyata ia adalah Zhao Ting. 不是一伙的。怎么？ Dikarenakan sihir Yu Ang Saiku membuat Zhao Ting dibawa pengaruh jahat. Beralih pada Mo Fan, ia menelepon Tang Yue dan mengatakan soal kehadiran Orde Hitam. Tang Yue meminta Mo Fan untuk berhati-hati agar tidak tertangkap oleh mereka. Mo Fan mengetahuinya dan ia bertanya mengenai monster buas hitam. Mo Fan juga mengatakan kalau Zhao Ting telah dibawa anggota Orde Hitam. Sang MC mengkhawatirkan keadaan Zhao Ting dan ia mengira temannya akan dijadikan eksperimen. Kembali pada loteng, Zhao Ting masih melindungi Lulu dan hal tersebut membuat Yu Ang marah.
Yuang telah merubah Zhao Ting dan menyiksa dirinya dengan cambuk. Perlahan-lahan Zhao Ting akan memiliki sifat puas dari hewan dan melupakan jati dirinya. Zhao Ting bisa berubah dikarenakan jumlah dendam yang dimilikinya amat besar kepada Orde Hitam. Yuang mengendalikan Zhao Ting agar segera membunuh Lulu. Lalu Zhao Ting menjalankan misinya. Ia mencakar Lulu hingga KO. Kemudian Zhao Ting menangis dan Lulu mengetahui kalau sang pujaan hati telah tersiksa. Lulu meminta Zhao Ting agar hidup dengan baik dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Zhao Ting menangisi keadaan si gemoy di bawah gemuruh hujan. Mo Fan tiba di TKP dan mengatakan akan menyelamatkan Zhao Ting. Namun Zhao Ting meminta Mo Fan agar segera membunuhnya. Karena Zhao Ting telah dikuasai kegelapan Orde Hitam. Dengan berat hati, Mo Fan membakar Zhao Ting dengan elemen api. Zhao Ting memberikan Mo Fan petunjuk dan mengatakan rektor akan menjadi incaran Orde Hitam. Setelah itu, Mo Fan menelepon kawannya dan menanyakan posisi para siswa. Mo Fan menangkap monster bayangan dan menantang para siswa di hutan agar bertanding dengannya. Dari kejauhan, Munu Jiao dan Tutu melihat perkembangan dan mereka memilih mundur. Mo Fan bersama Lobito menantang para siswa yang telah berkumpul. Mo Fan memberikan monster bayangan pada Chan Feng secara sukarela. Lalu Bai Chan Feng dikeroyok para siswa dan mereka akan merebut monster bayangan itu. Terjadilah pertarungan antara elemen di TKP dengan sengit. Dari berbagai pihak memantau pertarungan. Rektor dan para guru bahkan anggota Orde Hitam. Setelah pertikaian itu, Orde Hitam membuat penutup kegelapan agar para siswa terkunci di dalam. Salah satu siswa yang bergabung dengan Orde Hitam melaporkan pada Yuang mengenai kondisi terbaru. Siswa itu bernama Fu Tianming, dan ia diminta Yuang untuk membereskan kekacauan para siswa di arena. Si Saiko ingin melihat kesetiaan Fu Tianming setelah bergabung di Orde Hitam. Selanjutnya, Mo Fan bersiap-siap menunggu serangan dari Orde Hitam. Orde Hitam menginginkan sumber air suci yang berada di tubuh Mo Fan. Namun, Mo Fan telah mempersiapkan dirinya dan ia menggunakan skill bayangan sihir. Mo Fan meminta agar Liotinya membantu mengalahkan para monster bayangan. Kemudian, para siswa yang terjebak di labirin sedang mencari petunjuk agar bisa mendapatkan monster bayangan. Bai Chan Feng bertemu dengan seorang siswi dan ia mengajaknya bekerja sama. Begitu juga dengan siswa lainnya, mereka bekerja sama agar mendapatkan monster bayangan. Ming Xiao menyalahkan Mo Fan dikarenakan ulahnya mereka terjebak di dalam bayangan. Teman Ming Xiao juga godok melihat sikap Mo Fan yang keterlaluan. Di lain sisi, Yuang meminta agar Huiyi mau menjalankan misi Orde Hitam. Yuang tidak bisa mempercayai sepenuhnya pada Fu Tianming dikarenakan tidak begitu OP. Kembali pada pelindung bayangan, Chan Feng dan Song Jia bersama rekannya pergi mengejar monster bayangan. Mereka dihadang monster buas dan berhasil menyingkirkannya. Lalu Song Jia dan kawan-kawan terus berjalan dan melihat sekumpulan monster. Mereka menghindari monster itu dan memilih rute yang berbeda. Lalu Mo Fan mendapati para monster dan membantai mereka dengan tinju api. Song Jia merasakan kekuatan sihir yang mengerikan dan pergi memeriksanya. Chan Feng dan kawan-kawan melihat para monster telah mati tergeletak di lantai.
拳，必差。你不要命了？ Songxia bertanya-tanya mengapa monster menjijikan bisa berada di dalam labirin bayangan. Kemudian Mo Fan melanjutkan perjalanan dan melihat ketiga siswa sedang mengejar monster bayangan. Mo Fan mengetahui salah satu siswa bernama Li Tong adalah ante-ante Orde Hitam. Li Tong menggunakan monster buas menyerang Mo Fan. Terjadilah pertempuran di dalam labirin antara pengguna sihir. Mo Fan sempat terbelenggu dengan sihir es milik Li Tong. Namun Lobito datang membantai para monster hingga KO. Lalu Mo Fan menggunakan tinju api membantai Li Tong hingga musnah. Selanjutnya, Mo Fan bertemu dengan rombongan Fu Tianming ketika hampir mendapatkan monster bayangan. Fu Tianming mengajak rekan-rekannya bekerja sama mengalahkan Mo Fan dan membelah perutnya. Setelah itu, mereka baru bisa mencari keberadaan monster bayangan. Mo Fan sudah mengira kalau Fu Tianming adalah budak Orde Hitam dan akan meladeninya. Tadinya Mo Fan telah memberitahukan hal itu pada kawan-kawan Fu Tianming, namun mereka ragu. Lalu Mo Fan pergi dan dikejar oleh keempat siswa, dan ia memasuki daerah terlarang. Mo Fan terjebak di kurungan besi dan ia mulai bingung mencari jalan keluarnya. Tiba-tiba muncul sosok utusan Orde Hitam berada di dalam kurungan. Pria Saiko itu tertawa geli. Akhirnya ia bisa berhadapan dengan Mo Fan. Sang MC bingung siapa yang berada di balik topeng itu. Ternyata ia adalah Yu Ang, musuh bebuyutan Mo Fan. Setelah itu Mo Fan mengatakan pada Yu Ang kalau ia penasaran bagaimana jika misinya kali ini gagal. Apakah wajah Yu Ang akan dibakar lagi yang sebelahnya oleh pimpinan Orde Hitam? Yu Ang amat kesal mendengar ocehan Mo Fan dan ia mengeluarkan hewan buas koleksinya. Yu Ang telah menjadikan Zhao Ting sebagai hewan buas koleksinya dan diminta untuk menyerang Mo Fan. Sang MC amat kewalahan menghadapi monster buas itu dan ia menggunakan perisai sihir dan menyerang balik lawan. Ketika monster terpojok, Mo Fan mendapatkan telepon dari Tang Yue. Sang guru mengatakan kalau ia telah mengetahui keberadaan Dekaun Orde Hitam. Ternyata Dekaun berada di sekolah sebagai anggota dari Hei Jiaoyan. Tang Yue meminta Mo Fan untuk mengulur waktu di labirin. Sedangkan Hakim Ketua telah memulai operasinya menangkap Orde Hitam. Setelah itu Mo Fan bertanya-tanya apa pentingnya sumber air suci, sehingga Orde Hitam sangat menginginkannya. Semuanya masih menjadi misteri bagi Mo Fan. Mo Fan mencoba berbagai elemen sihir mengalahkan hewan buas namun gagal. Hewan buas itu berbeda dari yang lainnya dan ia amat OP. Mo Fan menggunakan tinju api mengalahkan monster buas. Tetapi sang monster mampu menahan serangan Mo Fan. Selanjutnya, Mo Fan telah terluka saat melawan monster buas. Dari luar penjara, Yu Ang melihat aksi Mo Fan melawan monster buas miliknya. Lalu Fu Tianming dan bestinya melapor pada Yu Ang mengenai monster bayangan hanya memiliki setetes air suci. Fu Tianming mengatakan kalau mereka telah ditipu oleh Mo Fan. Setelah itu, Yu Ang meminta hewan buas agar segera menghabisi Mo Fan tanpa ampun. Tak lama Yu Ang melihat Mo Fan mendapatkan sumber air suci melalui liotinya secara penuh.
Yuang baru mengetahui kalau Mo Fan memiliki sumber air suci. Tiba-tiba sang ketua Orde Hitam meminta Yuang untuk segera mundur. Jika tidak, maka Yuang akan menanggung akibatnya kalau operasi mereka gagal. Namun Yuang meminta ketua memberikannya sedikit waktu. Yuang mengatakan kalau Mo Fan memiliki sumber air suci seutuhnya. Kemudian antek-antek Yuang melaporkan bahwa pelindung labirin akan segera terbuka. Oleh karena itu, antek-antek meminta Yuang untuk segera pergi. Yuang memberi perintah agar Fu Tianming dan rekannya segera membunuh Mo Fan. Lalu Yuang pergi meninggalkan TKP dan meminta kedua bocah menjalankan misinya. Fu Tianming menyerang Mo Fan menggunakan elemen api dan angin. Namun tidak ada yang mempan terhadapnya. Dari kejauhan, Tutu dan Munu Jiao menghampiri Mo Fan dan hendak menolongnya. Tetapi Mo Fan meminta kedua eneng untuk tidak terlibat. Mo Fan menggunakan elemen api tingkat atas dan membakar kedua bocah, sehingga membuat lantai labirin menjadi reruntuhan dan mengenai kedua bocah pecundang. Di lain sisi, Yuang melaporkan pada Diekan kalau misi telah gagal. Namun sang ketua tak merespon Yuang dan ia telah dibuang. Setelah mengalahkan monster dan antek-antek, Mo Fan keluar dari penjara dan melihat para siswa berkumpul di sana. Mo Fan mengalami cedera dan Tutu segera memampanya. Lalu siswa pemilik sihir penyembuh mengobati Mo Fan hingga sembuh. Salah satu siswa menuduh Mo Fan adalah anak buah dari Orde Hitam. Tiba-tiba muncul sosok Ye Ying, utusan dari hakim ketua. Mo Fan dibawa menghadap sang ketua dikarenakan berhasil mengalahkan monster dan Orde Hitam. Lalu Mo Fan ikut bersama Ye Ying meninggalkan tempat itu. Setelah itu Mo Fan kembali ke apartemen untuk bersantai. Tutu datang menghampiri dan bertanya skill dewa yang dimiliki Mo Fan. Tetapi Mo Fan menanggapi Tutu dengan pelesetan sehingga si eneng ngambek. Munu Jiao juga penasaran melihat skill dewa yang dimiliki Mo Fan. Awalnya Mo Fan adalah summoner biasa, namun sekarang ia telah berkembang menjadi OP. 真是一个怪胎，所以说你最强的系是火系喽？差不多吧。人逼人，气死人！ Kemudian Mo Fan pergi ke agen pemburu dan ia ngobrol bersama kakek bos serta Ling Ling. Sang bocah mengatakan kemungkinan di kota Songcheng ada orang lain yang juga melindungi Xinxia. Mo Fan mulai panik, namun ia kepikiran mengenai ibu Xinxia yang mencoba melindungi putrinya. Mo Fan meminta agar Ling Ling tidak memberitahukan Xinxia mengenai ibunya. Lalu Mo Fan mendapatkan telepon dari sekolah dan ia segera pergi. Setelah itu Mo Fan dan Zhao Manyan masuk ke dalam ruangan rektor dan membahas mengenai siswa pertukaran. Mo Fan protes mengapa rektor membuat keputusan sendiri tanpa bertanya langsung padanya. Rektor mengatakan hanya Mo Fan yang pantas mewakili sekolah dan ia menghadiahi sebuah kalung padanya. Rektor mengatakan kalung sihir itu dapat menghindari serangan dari pihak lawan. Mo Fan auto cepat mengambilnya dan ia pun menyetujuinya. 这里呢，有一个凝神魔器，可以抵挡一次精神攻击。成交。 Setelah itu, Mo Fan pergi menggunakan kereta listrik menuju Akademi Yandu. Mo Fan teringat ketika ia bertanya pada Pak Rektor. Mo Fan sangat penasaran apakah Rektor mengetahui kalau dirinya menjadi incaran Orde Hitam. Rektor mengatakan pada Mo Fan kalau ia dan sekolah akan mendukung Mo Fan dan selalu berada di pihaknya.
Setelah itu, Movan dan kawan-kawan tiba di Akademi Yandu dan mereka disambut oleh pengawas. Lalu seorang pria bernama Guru Lu menyapa siswanya di arena latihan. Guru Lu mengatakan para siswa pertukaran telah tiba di sekolah mereka. Besok akan diadakan kompetisi di sekolah dan mereka bertiga akan berpartisipasi. Seorang siswa bernama Lu Zhenghe dan hewan pemanggilnya mengatakan akan berpartisipasi di kompetisi sekolah. Lu Zhenghe bertekad akan mengalahkan siswa Akademi Mingchu. Selanjutnya, Movan memulai kultivasi untuk meningkatkan ilmu sihirnya. Semakin hari, Movan semakin baik dalam melakukan kultivasinya. Lalu Movan mendapatkan kekuatan yang OP dan hal itu membuatnya senang. 我去，这么昂贵的东西就这么给吃了！ Esok harinya, Movan mencari tahu kepada profesor yang mengajar di Akademi Yandu. Movan mendengar kalau mereka akan mendapatkan wadah sihir untuk menampung roh ketika memenangkan pertandingan. Sang profesor menjelaskan, wadah roh sangat berharga dan pemiliknya bisa memiliki roh pelayan. Setelah itu, Movan bertanya mengenai inti bintang pada profesor. Profesor menjelaskan inti bintang biasa disebut dengan meditasi senjata sihir bintang atau senjata sihir nebula. Sang profesor memberikan penjelasan singkat pada Movan agar ia memahaminya. Lalu profesor mengingatkan Movan mengenai perlombaan. Movan baru teringat dan bergegas pergi menuju lapangan. Setelah itu, Movan melihat ketegangan di antara dua kubu. Munu Jiao mengatakan pada Movan kalau pertandingan pertama telah ditentukan siapa yang maju terlebih dahulu. Zhao Manyan dan ketiga temannya maju mengalahkan siswa Akademi Yandu bernama Zhu Dalong, Liao Minxuan, Jing Jing, dan Zhao Mingyu. Pertarungan pun dimulai. Pihak Akademi Mingchu terjadi perpecahan dan Zhao Manyan meminta kawan-kawannya agar serius bertarung. Setelah itu, pertarungan dimulai. Akademi Mingchu berhasil dikalahkan oleh Akademi Yandu di babak pertama. Lalu Pak Guru mengutus Movan dan kawan-kawan mewakili Akademi Mingchu melawan Yandu. Pertandingan dimulai kembali. Movan melihat keberadaan Ning Sue di sana. Ternyata Ning Sue berada di Akademi Yandu dan ia mengatakan akan bertanding melawan Movan dan kawan-kawan. Song Xia bertanya pada Movan, siapa wanita itu sebenarnya? Movan menjawab kalau Ning Sue adalah istri pertama dirinya. Mendengar ocehan Movan membuat Song Xia marah dan menghajarnya. Munu Jiao merasakan kekuatan elemen yang sangat kuat terpancar dari tubuh Ning Sue. Setelah itu, Ning Sue mengeluarkan skill elemen SOP miliknya. Ning Sue membuat arena beku dengan es dan pertandingan dimulai. Si kacamata lari ketakutan menghadapi pihak lawan. Padahal sebelumnya si kacamata sangat antusias untuk bertarung di arena. Ketika si kacamata terpojok, Song Xia menyelamatkannya menggunakan pelindung sihir. Begitu juga dengan Munu Jiao menggunakan elemen tanaman mengikat lawan. Namun serangan kombinasi mereka gagal dikarenakan lawan amat OP. Movan memanggil Lobito dan menyelamatkan Song Xia dari arena. Lalu Movan memberikan aba-aba pada Song Xia dan Munu Jiao agar membantunya. Salah satu siswa berhasil dikalahkan dan Movan memasang strategi selanjutnya. Tiba-tiba muncul rantai es dari lantai dan membelenggu tubuh Movan.
Sementara kedua eneng telah KO dan sihirnya telah terlepas dari lawan. Pak Guru hendak menghentikan permainan dikarenakan amat berbahaya. Tetapi Zhou Manyan meminta Pak Guru untuk berhenti. Zhou Manyan merasakan teknik api membara yang amat besar berada di arena. Para siswa menyaksikan Ning Shui sangat serius melawan Mo Fan dan mengeluarkan teknik langka miliknya. Si eneng meminta agar Mo Fan mengeluarkan seluruh kekuatannya ketika melawan Ning Shui. Mo Fan dengan santuy mengatakan Ning Shui amat kejam menyambutnya. Mo Fan menggunakan elemen api level 3 memutuskan rantai es milik Ning Shui. Para siswa yang menonton takjub melihat sihir sang ketua berhasil dilepaskan dengan mudah. Selanjutnya, Mo Fan mengeluarkan sihir tinju api melawan sihir angin milik Ning Shui. Lalu Ning Shui menggunakan elemen angin dan es menyerang Mo Fan. Namun, sang bocah mengeluarkan elemen petir menghalau semua serangan si eneng. Hampir saja Ning Shui terkena serangan mematikan milik Mo Fan dan ia berhasil menghindarinya. Ning Shui mengatakan ia telah kalah melawan Mo Fan. Siswa Akademi Yandu syok berat melihat sang ketua dikalahkan Mo Fan. Lalu mereka bergegas meninggalkan kota Jinling bersama-sama. Namun mereka dicegat oleh rombongan Lu Nian, kakak dari Lu Jinghe. Teman mereka diserang oleh pria Saiku hingga hangus terbakar. Awalnya para siswa merasa mendapatkan bala bantuan tetapi semuanya zong. Para siswa malah ditimpa musibah dan harus menghadapi rombongan penyihir Saiku. Ternyata Lu Jinghe memberikan sinyal pada kakaknya agar menyusul mereka di kota Lingjing. Setelah itu mereka akan mengalahkan Mo Fan dan membunuhnya. Namun rencananya berubah, Lu Nian malah mengancam para siswa dan melukai mereka. Mo Fan membuat taruhan pada si Saiku dan membiarkan para siswa pergi. Tetapi Lu Nian tidak setuju dan mengatakan ia akan menjadikan Mo Fan sebagai eksperimen terlebih dahulu. Lu Nian telah meneliti mengenai elemen baru dan akan menjadikan Mo Fan sebagai objeknya. Selama ini objek uji coba milik Lu Nian selalu gagal dan berakhir dengan pengorbanan nyawa. Mo Fan memberikan Ning Shui aba-aba untuk menyerang lawan. Ning Shui menggunakan panah es membekukan rombongan Saiku. Binjing Shagong. Lalu Ning Shui terjatuh dan diselamatkan Mo Fan. Sang MC meminta Zhou Manyan membawa Ning Shui dan lainnya keluar dari kota Jinling. Sedangkan Mo Fan akan menghadang Lu Nian dan anggotanya sendirian. Setelah para siswa kabur, Mo Fan bersama Lobito terbang mencari tempat aman untuk mengatur strategi baru mengalahkan Lu Nian. Anggota Lu Nian mencari keberadaan Mo Fan dan mereka mengejarnya. Mo Fan berada di reruntuhan dan di sana terdapat monster kadal yang OP. Mo Fan melawan monster kadal dan dikejar-kejar oleh anggota Lu Nian. Jian Yi melindungi Mo Fan dari serangan monster kadal karena ia adalah aset berharga eksperimen mereka. Jian Yi mengajak Mo Fan agar ikut bersama mereka dan menguji coba elemen baru yang diciptakan Lu Nian. Mo Fan menolaknya dan ia sedang dalam keadaan kritis. Mo Fan meminta Lobito menghadang para monster kadal. Sedangkan Mo Fan akan melakukan kultivasi meningkatkan level sihirnya. Selanjutnya Mo Fan bermeditasi mengumpulkan semua energi roh yang dimilikinya di alam kultivasi. Mo Fan berhasil mencapai tinju api level tinggi dan menguji cobanya pada monster kadal. Lalu Mo Fan mengambil kesempatan untuk melarikan diri.
九宫。 Namun Mo Fan dihadang oleh Jian Yi dan anggotanya. Jian Yi mengatakan Mo Fan tidak akan kuat lagi menahan serangan dari mereka. Mo Fan tidak tinggal diam. Ia menggunakan elemen bayangan pergi meninggalkan rombongan Jian Yi. Lalu Jian Yi dan anggotanya diserang oleh sekumpulan kadal hingga mereka amat terpojok. Monster kadal datang dari berbagai penjuru arah dan menyerang kelompok Lunian. Mo Fan memperhatikan dari atas gedung dan melihat mereka telah diserbu ratusan kadal. Kemudian Mo Fan rebahan di atas gedung dan ia sedang memikirkan nasib Zhou Manyan dan lainnya. Tiba-tiba Lunian datang bersama Zhou Manyan dan kawan-kawan. Mereka dijadikan sandera oleh Lunian dan para siswa dikurung dalam sangkar. Mo Fan amat marah melihat Lunian melibatkan teman-temannya. Tak lama Tuan Zhangkong datang menghentikan Lunian. Namun Lunian Saiko tak peduli dan ia meletakkan para siswa di sarang monster kadal. Si Saiko mengatakan pada Mo Fan kalau ilmu sihir teman-temannya telah disegel, sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Mo Fan menggunakan sepatu binatang buas mengejar para siswa yang berada di sarang monster kadal. Tuan Zhangkong amat kesal melihat tingkah laku Lunian yang saiko. Lunian mengolok-ngolok Tuan Zhang dan mengatakan ia telah gagal melindungi kota Bo dari para monster buas. Sang ketua tak menggubris ejekan si saiko dan ia bergegas pergi hendak menyelamatkan para siswa. Lunian amat gila dan ia menggunakan elemen ilegal memanggil awan hitam. Namun awan hitam mampu dihadang Tuan Zhangkong dengan elemen api tingkat tinggi. Shihua! Api tersebut berhamburan seperti hujan hampir mengenai si Saiko. Sementara Mo Fan baru tiba di TKP dan melihat bos kadal berada di puncak. Bos kadal amat OP dan ia sedang menunggu mangsanya datang. Para siswa hampir tiba di puncak dan mereka melihat bos kadal yang buas sedang menunggu santapannya. Setelah itu Jian Yi datang menghampiri Mo Fan bersama rombongannya. Mo Fan terkejut melihat mereka masih hidup dari serangan monster kadal. Jian Yi mengatakan ia menyesal telah berbuat jahat pada teman-teman Mo Fan. Jian Yi juga mengetahui kalau Lunian adalah ilmuwan gila yang hanya memprioritaskan eksperimennya. Mo Fan amat marah dan menyalahkan Jian Yi karena melibatkan teman-teman sekolahnya. Jian Yi memberikan sebuah batu merah pada Mo Fan untuk dipakainya ketika melawan monster. Akan tetapi Mo Fan menolak pemberian Jian Yi dikarenakan ia amat marah. Mo Fan memecahkan batu merah di tangannya sehingga mengeluarkan bayangan aneh dan membuat Mo Fan bertransformasi menjadi manusia serigala iblis yang OP. Perubahan Mo Fan amat mainstream sehingga cuaca ikut bergemuruh. Mo Fan menjadi monster manusia iblis dan ia memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Mo Fan bergegas pergi ke atas untuk membantai bos kadal di puncak. Sementara Jian Yi terkejut mengetahui eksperimen mereka berhasil ketika melakukan uji coba di tubuh Mo Fan. Selanjutnya bos kadal melahap sangkar yang berisikan para siswa ke dalam mulutnya. Mo Fan datang dan menghajar bos kadal hingga ia muntah. Mo Fan mengambil sangkar tersebut dan menyerang bos kadal hingga ia tertimpa puing-puing reruntuhan. Zhou Manyan meminta Mo Fan agar segera sadar dari jelmaan iblis. Mo Fan mengatakan pada Zhou Manyan kalau ia tidak mengenal mereka. Bahkan Mo Fan tidak mengerti alasannya mengapa ia menyelamatkan para siswa. Kemudian Mo Fan meletakkan para siswa di bawah dan ia memulai aksinya melawan bos kadal.
Sedangkan Jian Yi amat syok mengetahui Mo Fan masih bisa mengendalikan dirinya dari pengaruh iblis. Elemen baru mereka berhasil terrealisasi. Namun Jian Yi tak menyangka kalau Mo Fan memiliki 4 elemen sebelumnya. Kembali pada pertarungan, Mo Fan dan Bos Kadal bertarung dengan sengit. Bos Kadal memakan para kadal sebagai sumber energinya untuk mengalahkan Mo Fan. Tetapi Mo Fan dengan siap memasukkan tinju api ke mulut Bos Kadal hingga ia terhempas jatuh ke bawah. Lalu Mo Fan melawan para kadal yang terus bermunculan. Dengan perisai sihir milik kekuatan iblis, Mo Fan membuat para kadal KO seketika. Mo Fan melemparkan kadal jumbo hingga ia terhempas ke gedung dan mati di tempat. Zhou Manyan terkejut melihat kekuatan Mo Fan yang semakin menggila. Setelah itu, monster kadal mengaung dan memanggil para kadal yang berada di kota Jingling untuk menyerang Mo Fan yang OP. Tak kehabisan akal, Mo Fan mengerahkan monster iblis bayangan menyerang para kadal hingga KO. Mo Fan mendapatkan inti roh kadal yang amat banyak dan menyimpannya di liotin. Setelah itu, bos kadal melarikan diri dan Mo Fan mengejarnya. Mo Fan terkena semburan angin dari bos kadal hingga jatuh terhempas. Lalu Zhou Manyan mengingatkan Mo Fan mengenai ketua Zhang Kong yang sedang bertarung melawan Lunian. Bos kadal auto melarikan diri dan pasukan kadal mundur menghilang dari kota. Di lain sisi, ketua Zhang amat kesulitan melawan si Saiko dengan senjata ilegal miliknya. Namun Mo Fan menghentikan tingkah Saiko Lunian dan membuatnya terkecoh. Lunian penasaran siapa yang berani mengusiknya ketika bertarung dengan Zhang Kong. Lalu Mo Fan menunjukkan wajahnya sehingga si Saiko mengetahui sang bocah telah berubah menjadi iblis. Kemudian Mo Fan menggunakan elemen api dan petir membuat tombak untuk menyerang Lunian. Tombak mendarat di perut Lunian hingga ia tak bisa bergerak lagi. Mo Fan memanggil iblis bayangan mencekram tubuh Lunian hingga ia mati mengenaskan dan menghilang menjadi debu. Setelah itu, Tuan Zhang Kong dan para siswa mendekat ke arah Mo Fan. Munu Jiao hendak memeluk Mo Fan dalam bentuk iblis, namun dilarang Tuan Zhang Kong. Tuan Zhang mengatakan kalau Mo Fan belum bisa mengendalikan dirinya. Selanjutnya, Tuan Zhang Kong mengajak Mo Fan pergi ke Departemen Kesehatan dan mereka akan menyediakan banyak inti roh untuknya. Mo Fan telah bekerja sama dengan iblis dan iblis menginginkan jiwa tuannya. Jika Mo Fan tidak bisa mengendalikan iblis di dalam dirinya, maka jiwa Mo Fan akan dikuasai sang iblis. Mo Fan memerlukan stok inti roh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mendengar wejangan Tuan Zhang Kong, Mo Fan kesakitan dan ia tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu Mo Fan memutuskan pergi meninggalkan Tuan Zhang Kong dan kawan-kawan. Kemudian Tuan Zhang Kong akan menghukum Jian Yi dan mereka diminta agar tidak melawan. Tuan Zhang mengatakan kalau Lunian telah mati oleh iblis ciptaannya sendiri. Lalu para siswa kembali ke sekolah masing-masing dan telah menyelesaikan misinya. Sedangkan Ning Sui akhirnya sadarkan diri dan mencari keberadaan Mo Fan. Sang ayah mengatakan mungkin saja Mo Fan telah mati di kota Jingling. Si Eneng auto sedih dan menangisi keadaan Mo Fan. Sementara Munu Jiao dan Zhou Manyan pergi ke kota Song mengunjungi Xinxia dan menceritakan insiden kota Jingling. Xinxia dengan santuy mengatakan kalau Mo Fan masih hidup dan dalam keadaan sehat. Mo Fan telah berjanji pada sang adik ketika musim panas sang MC akan datang mengunjunginya.
Dan cerita pun berakhir di sini. The end. Untuk season 5 besok tayang, oke? Sekian, terima kasih.